Apa kabar? Pastinya baik dong. Nah, pastinya adik-adik udah gak sabar kan untuk ikut ibadah pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini karena Engkau begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Saatnya kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Laskar Kristus, siap. Yes, yes, yes. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Philadelphia Kids, Ready. Philadelphia Kids, ready. Markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu,
saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Jadi adik-adik, duduk tenang dan siapkan hati ya. Anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti
di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati hati-hati kami, agar hati-hati kami kedapatan subur, agar firman itu dapat tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu.
Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah cerita Alkitab yang sangat menarik tentang Gideon. Dari cerita Gideon ini, ada 3 hal penting yang akan Kakak Jen sampaikan. Yang pertama, bahwa Tuhan dapat memilih orang-orang yang biasa dan orang-orang yang sederhana untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya. Yang kedua, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kita lihat bahwa jumlah pasukan Gideon melawan pasukan dari bangsa Midian itu tidak seimbang. Dengan 300 orang yang dipimpin oleh Gideon, mereka bisa mengalahkan pasukan Midian yang beribu-ribu. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan sudah memilih 300 orang itu, maka Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Yang ketiga adalah ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita lihat bahwa Gideon saat Gideon mau berperang, Gideon merasa ketakutan. Tapi Gideon berharap kepada Tuhan, Gideon percaya kepada Tuhan. Maka saat Gideon bersama pasukannya meniup sangkakala, Tuhan membuat kacau balau pasukan dari bangsa Midian sehingga mereka saling menyerang dan akhirnya mereka kalah. Nah, adik-adik, mulai saat ini mari kita belajar berharap dan mengandalkan Tuhan. Apalagi sebentar kita akan memasuki ulangan-ulangan akhir. Mari kita datang berharap kepada Tuhan. Kita bawa segala kelemahan, kekurangan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mengakhiri firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak ini, biarlah mereka dalam kehidupan mereka di mana saja mereka ada, mereka tetap berharap, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, berkati mereka di mana saja mereka berada, keluar masuk mereka dijagai dan dilindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kakak Sil di Ayat Hafalan. Ayat hafalan di minggu ini terdapat di dalam Yosua 10, ayatnya yang ke-25a, yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, adik-adik, buat ayat hafalan ini sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Lalu upload di Facebook serta tandai akun Philadelphia Kids Gesia Ambon. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat nafas kehidupan yang kami berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami sudah selesai dengan ibadah sekolah minggu ini Allah. Kiranya pelayanan yang kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan Engkau dan dapat memberkati orang-orang yang menonton. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya, amin. Sampai jumpa di channel yang sama dan jam yang sama. Dadah.